Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, kitab Al-Quran. Kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan terhadap kebenarannya. Tidak ada keraguan tentang ketepatan maklumatnya. Tiada keraguan tentang keadilan hukum hakam dan peraturannya. Tidak ada keraguan tentang keniscayaan, kepastian akan berlakunya sesuatu yang diberitakan olehnya. Dan tiada sesuatu celah pun untuk kita meragui akan semua kandungannya daripada pelbagai aspeknya. Kitab yang seperti itu sifatnya hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jalan yang dapat menyampaikan mereka kepada matlamat dan tujuan yang sebenar. Sebab itulah sesiapa yang mengambil dan menjadikan selain Al-Quran sebagai hudan, pasti ia bermakna telah melalui jalan yang jalan itu tidak mungkin menyampaikannya kepada matlamat yang dituju, destinasi yang diharapkan. Atau dalam bahasa mudah, tersesat. Bermakna hanya Al-Quran sajalah satu-satunya thariqah, jalan, al-musilah yang dapat menyampaikan seseorang kepada matlamat
akhir dan tujuan akhir yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan sekaligus istiqomah dalam berpegang terhadap kitab suci satu-satunya, kitab wahyu satu-satunya yang masih terpelihara keasliannya hingga kiamat yang wujud hari ini. Karena walaupun Allah telah menurunkan pelbagai kitab suci, kitab wahyu sebelum Al-Quran, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, walaupun datangnya daripada Allah, ianya telah mengalami perubahan, pemalsuan, yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk dan pengikut kitab-kitab tersebut itu sendiri. Lain halnya dengan Al-Quran, ia kitab suci, wahyu daripada Allah, yang Allah sendiri telah memberikan jaminan bahwa ianya akan dipelihara olehnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami sendiri yang akan terus-menerus menjaga dan memeliharanya. Kenapa nasib kitab Al-Quran tidak sama dengan nasib kitab-kitab suci sebelumnya? Kenapa kitab-kitab suci sebelumnya mengalami nasib yang berbeza dengan nasib yang dialami, bahkan jaminan Allah terhadap Al-Quran? Ya, Al-Quran terpelihara, bahkan dipelihara oleh Allah daripada pemalsuan, kesilapan, pokok tambah, yang mungkin akan dilakukan oleh orang yang tidak menyukainya, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir. Al-Quran terpelihara keasliannya bukan semata-mata karena ia kitab suci Allah. Jika Al-Quran terpelihara keasliannya kerana ia kitab suci Allah, kenapa pula Taurat, Injil tidak terpelihara keasliannya, sedangkan kedua-duanya pun kitab suci Allah juga? Inilah maka jawapan yang betul, insya-Allah. Al-Quran terpelihara kesuciannya, keasliannya, karena ia merupakan kitab suci yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir diutuskan. Jika kitab suci sebelumnya mengalami perubahan, pemalsuan, Nabi yang membawanya telah meninggal, kitabnya telah dirubah, Allah utuskan Nabi berikutnya, meluruskannya, membetulkannya. Sekarang bayangkan jika Al-Quran, kitab suci yang terakhir pun dapat dipalsukan, tidak lagi terjamin keasliannya. Nabi Muhammad SAW pula telah wafat, sedangkan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir dan tidak akan ada lagi Nabi setelah. Bagaimana nasib umat kita hari ini? Kalau Al-Quran tidak dipelihara oleh Allah. Sebab itulah ada jaminan daripada Allah. Saya tegaskan ini jamaah sekalian sebagai mukadimah pagi hari ini.
agar ianya terus menambahkan keyakinannya kepada kitab satu-satunya. Carilah kitab mana pun di dunia. Kitab samawi ke, kitab karangan manusia ke, jangan kitab karangan rekaan manusia yang mungkin dikarang oleh cendekiawan, yang masa dilancarkannya menjadi buku yang jadi bestseller. Kitab samawi pun selain Al-Quran tidak dijamin keasliannya. Boleh jadi dahulu dianggap betul, sekarang sudah dianggap kurang sesuai. Buku-buku ilmiah yang dikarang oleh sarjana dahulu, 100 tahun dahulu, masa itu dianggap inilah buku yang paling benar, paling baik, paling betul, paling tepat teori dia. Ya, sekarang boleh jadi jika buku itu masih ada, rupanya sarjana dahulu, banyak juga kekurangannya, banyak juga kesilapannya. Sehingga tidak lagi buku yang dahulu dianggap hebat, tidak lagi dianggap sebagai satu rujukan. Berbeza dengan Al-Quran. Sungguh pun telah berlalu 14 abad lebih yang lalu, dan hingga kiamat insyaAllah dan izin Allah, Quran tidak akan berubah. Tidak akan berkurang atau ditambah walaupun satu huruf sekalipun. Nah, kesempurnaan dan keaslian kehebatan Al-Quran inilah perlu kita yakini. Tetapi untuk menimbulkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan yang jitu, ya kita kena nampaklah, kita kena fahamlah di mana kehebatannya. Meyakini kehebatan Al-Quran tanpa dasar ilmu, ya mungkin keyakinan yang rapuh. Sehingga susah untuk kita mempertahankan keyakinan kita jika dapat serangan daripada orang lain karena kita gagal membuktikannya, gagal menunjukkan kehebatannya. Nah, inilah perlunya kita terus mengkajinya. Biarlah iman itu berdasarkan ilmu. Dan biarlah ilmu pengetahuan kita itu berbasiskan iman kepada Allah. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama. Ayat pertama, wahyu pertama bunyikan Iqra. Iqra itu perintah untuk menuntut ilmu. Iqra itu perintah untuk menguasai pelbagai cabang ilmu. Sehingga perintah Allah yang pertama sekali diberikan pada Muhammad, perintah mencari ilmu. Perintah mengkaji. Buat kajian, buat penelitian, dan seterusnya lah. Tapi ingat, landasan, tempat berpijak dalam setiap kajian, setiap pembelajaran mesti bismi rabbika. Mesti dengan nama Tuhan kita. Dasarnya mesti dengan nama Allah. Nak kaji apa saja? Oh, saya ingin mengkaji Al-Quran. Ingat. Ya, kita tanamkan dalam hati kita, yang saya nak kaji ini firman Allah. Kita yakinkan itu dulu. Ini firman Allah. Jadi tak sembarangan kita boleh. Mesti pelakukan sesuai firman Allah. Dan kerana Allah. Itu kalau kita nak mengkaji firman-Nya. Demikian juga kalau kita nak mengkaji ciptaannya. Nak kaji pokok, kan nak kaji matahari, kan nak kaji apa pun. Pertama sekali hati kena yakinkan, yang saya nak kaji ini
Ini adalah ciptaannya, bukan pencipta. Sehingga sehebat manapun yang kita dapat fahami, dapat kita rasakan pada ciptaan yang kita kaji, adalah ia membuat kita lebih kagum, lebih yakin akan kehebatan penciptanya. Sudah, saya mesti iman. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mohon ampun kepada Allah selepas mengaji atau mengkaji. Bermula dengan Bismillah, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Berakhir dengan mohon ampun, astagfirullah, ya Allah. Kenapa minta ampun? Sebab boleh jadi, bukan mustahil, apa yang kita fahami daripada firman-Nya tidak atau belum sesuai dengan Dia yang berfirman. Bukan mustahil kajian yang diberikan oleh kita terhadap ciptaan Allah tidak atau belum, faktanya tidak atau belum sesuai dengan yang sebenar Allah, yang kita belum ketahui. Itu yang dimasukkan lepas mengkaji istighfar. Kenapa? Sehebat manapun kita, setinggi manapun IQ, kecerdasan akal kita, ia bersifat terhad. Bagaimana mungkin akal, fikiran yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah berikan kemampuan yang terbatas, yang terhad, yang ada limit dia, mampu memahami kehendak Allah, keadilan Allah, sifat-sifat Allah yang bersifat mutlak. Kan susah kan? Bagaimana mungkin akal fikiran yang bersifat nisbi mampu memahami kebenaran yang difirmankan oleh yang maha mutlak. Sebab itulah, sepandai manapun kita, sebanyak manapun kita, sedalam apapun kita, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah, jika sekiranya apa yang hamba-Mu fahami tentang kitab-Mu ini tidak atau belum sesuai dengan keadaan. Ini adab dalam belajar. Ini adab dalam lebih-lebih mengkaji Al-Quran. Dan itu dicontohkan, dijelaskan oleh ulama-ulama dahulu. Ya, ulama dahulu mencontoh, mereka tidak memutlakkan pendapatnya. Kan satu ucapan yang sangat populer sekali keluar daripada mulut Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Pendapatku betul. Setakat yang aku tahu, yang aku yakini hingga saat ini, apa yang aku kata ini, apa yang kata fikir ini, betul. Tapi mungkin salah. Inna ra'yi shawab yahtamilul khata'. Sementara pendapat orang lain tentang perkara ini, pendapat orang lain dalam memahami ayat ini, memahami agama ini, hingga saat ini menurut aku salah. Menurut sejauh sepengetahuan aku, pendapat orang lain tentang pemahaman terhadap ayat ini tak betul. Tapi mungkin betul. Salah, tapi mungkin betul. Allahu Akbar. Bukankah ucapan ini maknanya Mas Syafi'i memberikan contoh? Tidak sama sekali, tidak sekali-kali memutlakkan pendapat pribadi. Itu penting sekali. Sehingga Imam Syafi'i tidak mudah menyalahkan orang lain. Paling tinggi beliau menyatakan, pendapatku betul, mungkin salah. Pendapat dia menurutku salah, tapi mungkin betul. Itu paling tinggi.
Tak pernah kata keluar daripada mulut ulama dahulu, pendapatku tentang ini betul. Semua pendapat yang tak sama dengan aku salah. Wah, ini kacau itu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa makna sebenar yang dimasukkan oleh Allah melalui firman ini, inilah yang dimaksudkan. Apa yang saya faham, inilah makna sebenar firman Tuhan. Yang tak sama ini semua salah. Wah, ini sudah terlalu bahaya tu ya. Seakan-akan sudah mengatasnamakan Tuhan dalam berpendapat. Jangan. Jangan. Dalam usaha seseorang mencari kebenaran, ya, apalagi kebenaran mutlak firman Al-Quran, wah, itu tentu berproses panjang. Lainlah. Kalau kebenaran mutlak itu memang dah diberitahukan oleh Allah yang Maha Mutlak. Haramnya riba, umpamanya. Nah, itu jelas. Haramnya babi, haramnya arak, haramnya berbohong. Nah, itu tidak perlu bersusah payah untuk beristihad. Tapi jangan lupa, ulama memang tidak pernah beristihad untuk mencari hukum, apakah hukum riba. Mereka tidak akan beristihad. Karena memang dah jelas riba itu haram. Mereka tidak akan menghabiskan umur untuk membuat kajian bagi mengetahui apa hukum riba. Tak ada perbedaan pendapat. Tetapi mereka terus mengkaji bentuk praktik sewa-menyewa, transaksi perniagaan, hutang piutang, yang macam mana yang dikatakan sebagai riba yang dimasukkan Al-Quran. Itu mereka terus pendapat. Itu ada kadang ada transaksi ya, yang menurut pendapat ini halal karena dia bukan riba yang dimasukkan Al-Quran. Menurut yang lain, ini haram karena inilah riba yang dimasukkan Al-Quran. Jadi mereka berbeda pendapat tentang menentukan sama ada praktik seperti ini termasuk riba yang dimasukkan Al-Quran atau tidak. Mereka tidak berbeda tentang hukum riba. Tapi berbeda pendapat tentang nih, masuk riba atau bukan macam ni. Kita tengok. Sebab itu kalau jamaah baca tentang riba, Masya Allah, ada satu buku, saya lupa nama buku itu. Agak lama buku itu, saya baca. Taklah tebal sangat. Ya. Mengumpulkan pelbagai pendapat para sarjana dulu dan kini, dengan alasan masing-masing. Kalau kita baca buku itu, separuh yang pertama itu mengharamkan bukan mengharamkan riba ya, gak semua orang mengharamkan riba, mengharamkan praktik yang berlaku sekarang seperti sistem perbankan, sistem jual beli yang ada di contoh itu. Oh, ini riba, dengar ini. Kalau kita baca separuh pertama kita akan saya setuju, memang saya setuju, ini riba. Tapi kalau kita baca separuh yang kedua dia tidak mengkategorikan apa yang itu sebagai riba. Dengan alasan masing-masing. Kita pun mungkin akan kata, iyalah betul juga ya. Kan rupanya bukan itu riba yang dimasukkan. Di sini membuat kita akhirnya terbuka. Iya ya, macam mana kalau gitu? Itulah yang saya katakan tadi di awal tadi. Selepas kita mengkaji firman Allah, hukum hakam Allah, niatnya sudah lillah, selepas itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan. Jika sekiranya apa yang hamba-Mu fahami tentang firman-Mu ini tidak atau belum sesuai dengan kehendak-Mu, karena hamba-Mu belum tahu, ya Allah, ampunilah dosa kami. Di samping itu kami mohon, ya Allah, tunjukkan kepada kami apa yang sebenarnya yang Engkau maksudkan. Mohon gitu. Atau paling tidak, ya Allah, beri kami kemampuan, ya Allah, untuk memahami maksud kehendak firman-Mu ini dengan pahaman yang al-aqrab ila sahih. Minimal begitu.
yang paling dekat kepada yang benar. Apalagi jika memang ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut memang membuka ruang untuk berbeza pendapat. Itu kena bersikap itu. Memang ada ayat Quran atau mungkin sumber-sumber Islam yang memang membuka ruang. Ada ruang untuk adanya penafsiran yang berbeza antara satu dengan yang lain. Saya pikir cara beragama seperti itu hendaklah dikembangkan. Hendaklah dikembangkan. Supaya agama betul-betul terasa nikmatnya, terasa ianya memberi rahmat. Sebab kadang-kadang ya mas sekalian, ada orang ingin beragama, tetapi mereka tidak merasa kenikmatnya beragama. Kan, aku buat macam ni, ada orang kutuk saya. Aku ini akan... Coba dijelaskan serinci-rincinya sebolehnya mungkin. Apalagi bila sudah saling serang menyerang, sudah saling sesat menyesatkan. Itu sudah susah itu. Kecuali saya katakan kecuali memanglah yang kata benda itu tak betul, itu Quran dah jelas sebenarnya haramnya babi. Jadi kan memang tak ada pertikaian. Inilah, ingat ya, Quran itu la raiba fi. Kalau Quran kata la raiba fi, bagaimana pendapat kita tentang Al-Quran? Fahaman kita dengan Al-Quran. Adakah fahaman kita tentang Al-Quran juga la raiba fi? Qurannya ada jaminan la raiba fi. Sekarang, apakah pemahaman kita tentang Al-Quran juga la raiba fi? Kalaulah kita samakan, itu kurang bijak lah. Yang la raiba fi itu Al-Qurannya. Pemahaman orang tentang Al-Quran, ya tidak mungkinlah la raiba fi. Tidak mungkin la raiba fi. Ingat ya, pemahamannya bukan kata Qurannya. Kalau Quran bersifat qur'i, memanglah la raiba fi. La raiba fi. Ya, kefarduan puasa Ramadan, itu memang la raiba fi lah. Jadi kalau kita kata puasa Ramadan hukumnya wajib, itu bukan pendapat ya mas kalian. Bezakan ya. Kalau saya kata puasa Ramadan hukumnya wajib, fardu. Bagi yang mampu. Kecuali bagi orang yang ini ada beri keringanan, rukhsah dan nanti ganti. Itu bukan pendapat. Itu Quran yang cakap. Bezakan ya mas kalian. Babi adalah haram. Itu bukan pendapat. Jangan. Babi adalah haram. Siapa? Itu pendapat saya. Awak pendapat lain cerita. Bukan, itu bukan pendapat. Itu firman Allah. Gitulah. Riba adalah haram. Itu bukan pendapat. Itu Quran yang cerita. Pendapat itu kalau sudah bicara tentang adakah sebenarnya praktik seperti ini, terasa seperti ini, dikategorikan, patut dikategorikan, layak dikategorikan sebagai riba yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Itu yang berkaitan pendapat itu. Ya, itu pasti timbul pendapat. Baik, itu sengaja saya sampaikan mas sekalian karena ialah saya yakin bulan Ramadan yang di bulan Al-Quran. Jadi minimum kita hanya membacanya, keduanya mungkin untuk memahaminya, tapi itulah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah. Bismi Rabbik. Iqra' bismi Rabbik. Baca kajian dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu yang khalaq, yang menciptakan. Yang menciptakan. Jadi yang kita kaji ini ciptaannya, yang kita kaji ini firman-Nya, yang kita kaji ini ayat-ayat yang Dia ciptakan, yang kita kaji ini ayat yang Dia turunkan. Dan kita maci kerana Dia, untuk Dia. Sebab itu jika boleh jadi pemahaman kita tak betul, kemungkinan tidak betul itu sentiasa ada. Sebab itu digalakkan lepas mengkaji apa saja, memahami apa saja, istighfar banyak-banyak. Lepas solat kan istighfar, balik haji suruh memohon ampun juga. Itu pentingnya. Baik, ya mas sekalian, sekarang kita teruskan siri kajian kita.
kan surah Hud, dan hari ini kita akan kaji, pelajari sama insyaAllah, bermula pada ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Sebelum itu, saya ingin simpulkan kesimpulan penting ya, safwatul qaul lah istilahnya ya. Ya, satu kesimpulan atau ucapan yang boleh kita ambil lah daripada dua ayat sebelumnya, ayat 15 dan ayat 16. Ada kesimpulan penting yang boleh kita ambil di sini, yakni apa istilahnya ya, bahwa ayat-ayat tersebut, ayat 15-16 itu merupakan sunnatun min sunanillah. Ia merupakan sunnatullah daripada pelbagai sunnah-sunnahnya yang ia berlakukan bagi hamba-hambanya di dunia ini. Apa sunnatullah yang Allah sebutkan dalam ayat 15 dan 16? Peraturan Allah. Yakni, la yankusun nas syai'an min thimari juhdihim wa amali fi hadi dunya. Bahwa Allah tidak akan mengurangi balasan yang hendak diberikan kepada siapa saja yang beramal, bekerja di dunia ini sesuai dengan perbuatannya. Tak kira lah kafir ke, mukmin ke, niatnya karena Allah ke, bukan karena Allah ke, akan diberi balasan sesuai dengan apa yang diniatkan, tujuannya. Sunnatullah. Jadi Allah perlakukan sama ini. Berusaha, bekerja. Walaupun dia kafir, Allah beri kejayaan. B berusaha, bekerja. Allah bagi juga balasan. Balasannya bergantung, banyak sikitnya bergantung kepada usahanya. Sejauh mana ia selari dengan sunatullahnya. Rajin atau tidaknya. Jangan fikir kalau orang mukmin walaupun tak rajin dapat banyak. Orang kafir walaupun rajin dapat sikit. Tak. Sunatullah ini berlaku bagi semuanya. Hanya saja illa anna hadhil juhud wa tilkal a'mal allati zahiruha shalah. Hanya saja usaha, bekerja, berpenat-penat, beramal di dunia ini, sama amalan dunia atau amalan akhirat, nampaknya lah. Ya. In kanal maksud biha ad-dunya al-hayata dunya, jika yang dimaksudkan, yang jadi tujuan orang yang beramal bekerja tadi hanya untuk dunia dan isinya, maka wajadu nataijaha. Dia akan mendapatkan balasan untuk di sini saja. Hasilnya di sini saja. Menuai buah hasilnya di sini saja. Fahasab. Di akhirat tak dapat apa-apa. Itulah. Di akhirat tak dapat, karena memang niatnya hanya untuk di sini. Wa in kana maksud biha ridallah, dan jika bekerja itu, nawaitu dia, beramal itu, nawaitu dia untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga untuk mendapatkan ridha Allah di akhirat. Nak dunia pun nak akhirat pun nak. Nak dunia apa? Nak dunia ialah bekerja tentulah untuk mendapatkan rezeki bagi menyara kehidupannya. Kan itu dunia. Akhirnya mana? Dia tahu Allah yang menyuruhnya cari rezeki. So mencari rezeki itu yakni karena Allah suruh. Karena Allah suruh maka mesti ikut peraturan yang Allah tetapkan. Yang halal boleh dilakukan, yang haram tidak dilanggar. Itu maknanya karena Allah, tujuannya akhirat. Jangan mentang-mentang yang penting dapat. Larangan pun langgar. Oh, tak boleh. Kalau yang penting dapat, janji dapat. Halal haram. Zaman sekarang apalagi, jangankan cari yang halal, cari yang haram pun susah. Wah. Yang penting dapat, itu maknanya hanya untuk dunia saja. Dapat juga, tapi akhirat tak dapat.
Tapi niatnya, saya nak cari dunia untuk mencari kehidupan. Dan saya akan patuh peraturan Allah. Saya hanya buat yang dihalalkan saja, tak akan melanggar peraturannya. Akhirat pun nanti dapat. Yalah. Akhirat pun dapat. Wajadu temaruhan al-sana yaumal qiyamah. Ia mendapatkan hasilnya pulang di dunia pun dapat, di hari akhir pun dapat. Itu maksudnya. Jangankan jemaah sekalian ya, bekerja untuk cari harta benda. Orang belajar ibadah ritual sekalipun. Contohnya kita lakukan pagi hari ini. Mempelajari Al-Quran. Coba memahami apa maksud Allah dan firman-Nya. Itu kan amal akhirat tuh. Lebih ada amal akhirat. Itu pun Nabi memberitahu kita dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud. Man ta'allama ilman. Siapa saja yang belajar mencari ilmu. Saya bagi contoh adalah mencari ilmu Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran? Nah, saya bercakap lebih spesifik umpamanya. Siapa yang belajar Al-Quran? Contohnya sekarang ini. Mimma yabtaghi bihi wajhallah. Dan ia belajarnya yang sepatutnya, semestinya hanya mencari ridho Allah. Allah yang suruh supaya kita lebih Allah kemudian kita buat. Dia karena Allah bagi meningkatkan makrifat kita kepadanya, bagi meningkatkan cinta kita kepadanya, bagi membetulkan hubungan kita yang belum betul. Supaya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sepatutnya niatnya begitu. Tapi la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradam minad dunya. Tapi orang ini tak belajar Al-Quran, niatnya bukan untuk itu, tapi niatnya untuk mendapatkan liyusiba bihi, bagi mendapatkan habuan duniawi. Habuan duniawi tak semestinya berupa material. Kebendaan. Habuan duniawi ya mungkin merupakan pujian, kedudukan. Sekurang-kurangnya kalau nanti saya hadis Al-Quran itu, soalnya nanti geng saya itu ya akan dilihat sebagai orang-orang alim. Kemana saja nanti orang akan cium tangan saya. Wah, itu pula yang diingatkan. Kalau nanti saya alim, nanti orang akan pandang itu, nanti kemana-mana orang akan cium tangan saya. Itu termasuk auratnya. Hidupan di sini ini. Bahkan tiap hari saya penasihatkan dia, ini namanya ikhlas yang riak yang paling khafi itu. Riak yang paling khafi. Kita jelaskan pada hadis Sabtu itu, Haqatul Hayat. Aku ada buka. No, hadis. Hadis yang hari Khamis. Mudah-mudahan ada masih ingat. Jika itu niatnya, apa Nabi kata dalam hadis Abu Daud riwayat daripada Abu Hurairah ini, lam yajid lam yaj'arafal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma atau bau surga. Tengok bahasa Rasulullah. Jangankan masuk surga, menghidu, mencium aromanya pun tak dapat. Walhal amal yang dibuat itu amal akhirat. Tapi niatnya untuk dunia. Nabi contohkan ta'allama ilman. Itu segala contoh ya, bukan semata-mata mesti itu. Bila Nabi sebut siapa yang belajar ilmu, bukan semata hanya itu saja. Boleh jadi amalan yang lain. Solat umpamanya, haji umpamanya, sedekah umpamanya. Niatnya hanya untuk dunia, ya dapat dunia lah, dapat pujian, dapat itu, dapat ini. Di akhirat macam mana? Nabi kata, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Dan itu berlaku bagi semua orang daripada zaman dahulu hingga sekarang. Orang alim ke, orang super alim ke, orang alim ke, orang setengah alim ke, orang tak tahu ke. Sama, sunatullah berlaku sama.
Jadi bahasa Nabi agak keras juga ya. Jangankan masuk surga, menghidu baunya pun tidak. Subhanallah. Begitulah sunatullah. Tetap. Jadi ayat 15-16 ini maksudnya yang boleh kita sebut safwatul qaul. Satu di antaranya seperti itu. Yaitu kita kena berhati-hati. Niat itu penting, ya. Niat itu penting. Tolong diutama. Ya, cara melakukan ibadah itu penting. Membetulkan cara beribadah itu penting. Tapi berkaitan hati, yakni niat, ikhlas, itu maha penting. Itu maha penting. Sebab ada orang dapat pahala jemaah. Orang dapat pahala beramalan sedangkan ia tidak beramal. Wah, itu hebat. Orang ni dapat pahala amalan ibadah sedangkan ia tidak beramal. Macam mana itu? Tuh dalam hadis yang telah kita pelajari hari Sabtu. Saya dah lupa bulan berapa tu. Ada harta. Lalu membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendak Allah. Sedekahkan. Betul lah maknanya. Bersyukurlah, bersyukur. Ya, dapatlah pahala. Harta banyak. Kemudian memanfaatkannya, menginfakkannya di jalan Allah. Dapat pahala. Miskin. Bini miskin. Melihat kaya, sedekahnya banyak, orangnya baik. Orang yang suka tolong orang. Lillahi ta'ala. Lalu B ini hanya, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah aku nanti jadi macam Manakalalah suatu saat Allah berikan aku kaya macam aku akan gunakan hartaku macam Hatinya, kalaulah aku nanti kaya macam aku akan gunakan hartaku macam Niat dalam hati. Tapi akan boleh buat dia miskin. Hingga mati tak kesampaian. Hingga mati, B ini tak kesampaian jadi orang kaya. Tak jangan di akhirat, B ini dapat pahala sama dengan pahala Itu yang saya kata tadi. Dia dapat amalan, dapat pahala amalan, padahal dia tidak dapat. Macam mana besar-besar itu pahalanya? Tuh, hatinya tuh. Itulah yang dalam hati itu mesti betul. Sebaliknya, ada orang dapat harta, beramal, amal banyak, sedekah banyak, ini bla bla bla. Iyalah, banyak tolong orang. Tapi jika yang dalam hati tak betul, apa dapat? Bila niatnya bukan karena Allah, apa dapat? Nabi kata, jangankan surga, bau surga pun tak dapat. Ini saya nak tekankan betapa pentingnya apa yang dalam hati. Tidak bermakna yang luaran itu tak penting. Ya penting jugalah. Ya yang penting hati tak. Hanya bila luaran sudah nampak cantik, baru ada nilainya di sisi Allah jika niatnya karena Allah. Itu sajalah. Baik. Jemaah sekalian, mari kita teruskan. Sekarang ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
Afaman kana ala bayyinatin. Maka adakah orang yang berada di atas bayyinah. Bayyinah mana keterangan, bukti yang nyata ya. Min Rabbi, dari Tuhannya. Maknanya begini, adakah orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya itu sama dengan orang-orang yang berada di atas keterangan penjelasan yang nyata dari Tuhannya? Tak samalah, gaya hidupnya tak sama, pandangan hidupnya tak sama. Walaupun amalan zahirnya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Sama sedekah, tapi yang satu tak ada, bukan karena Allah, yang satu karena Allah, kan tidak sama. Yang satu beramal karena yakin adanya pembalasan di akhirat, yang satu beramal tidak ada keyakinan meskipun di akhirat, tak samalah. Tapi Allah memberitahu dalam bentuk pertanyaan ya. Maka adakah orang yang berada di atas keterangan dari Tuhannya? Mana orang mukmin ini? Wa yatluhu syahidun minhu. Dan diikuti pula oleh seorang saksi. Nah, saya di sini ulama tafsir berpendapat anukan saksi maknanya Muhammad, saksi maknanya Jibril. Wa min qablihi, dan juga sebelumnya, sebelum ia beramal tadi, sebelum dapat bayinat itu, juga ada saksi-saksi sebelumnya yang menyaksikan kebenarannya, yang mengakui kebenarannya. Apakah saksi-saksi sebelumnya yang mengakui kebenaran pegangan orang ini? Kitab Musa sebagai imam dan rahmat. Ulaika yu'minuna bih, orang-orang itu adalah orang beriman dengannya. Wa may yakfur bihi minal ahzab, dan siapa saja yang kufur dengannya daripada golongan-golongan, kumpulan-kumpulan, puak-puak itu, penaru mau hidup. Maka nerakalah tempat yang dijanjikannya. Fala taku fi miryatin minhu. Muhammad, janganlah kamu berada dalam keraguan sikit pun daripadanya. Apa seakan Allah berfirman, apa yang aku beritahu pada kamu ini pasti berlaku. Orang yang beramal dan amalnya berikan bayinat daripada aku, bukti kebenaran pada aku, dan bukti kebenarannya juga disaksikan oleh saksi, juga diakui oleh kitab sebelumnya, kitab Musa umpamanya, dan dia beriman, tentulah orang sebenarnya tak sama, gaya hidupnya tidak sama, beramalnya tidak sama, nasibnya dunia tak sama, nasibnya di akhirat tak sama dengan orang-orang yang kafir, yang amalnya tanpa bayinat, yang perbuatannya tidak ada siapapun yang membenarkannya. Orang ini nerakalah yang menjadi tempat yang dijanjikan olehnya. Innahul haqqu min rabbik. Kau tidak perlu meragui tentang perkara ini, karena sesungguhnya dia adalah kebenaran mutlak. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Al-haq. Ada alif lam ya mas kan ya. Bukan innahu haqqun saya. Innahu al-haq. Terjemahan Melayunya yang saya tahu lah. Lebih tepatnya yang saya diberitahu dahulu. Sebab ini bukan bahasa diberitahu daripada dahulu. Bila ada alif lam itu mana? Sesungguhnya dia Al-Quran itu al-haqqu. Maknanya kebenaran mutlak. Jadi nilai kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran bukan bersifat nisbi. Bersifat mutlak. Adapun pemahaman kita terhadap Al-Quran boleh jadi nisbi. Nah, itu yang pertama. Makna kedua, alif lam itu membawa makna satu-satunya. Innahu al-haq.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran satu-satunya, tiada duanya. Itu alif alif jadi alif lam bukan memenada ya, Mas. Berbeza ini. Contoh mudah lah begini. Kalau saya kata Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Muhammad itu seorang dokter. Oke, mungkin ada yang percaya, mungkin tidak. Supaya orang percaya, pendengar percaya, mukhatab meyakini apa yang saya sampaikan, saya tambah. Inna Muhammadan tabibun. Sesungguhnya Muhammad itu seorang dokter. Oh, ya. Meyakinkan sudah dikata sesungguhnya. Sesungguhnya. Tapi, walaupun orang itu percaya bahwa Muhammad itu seorang dokter, ada hadirin, ada audiens, ada mukhatab yang, iyalah dia memanglah seorang dokter, saya yakin. Tapi, hari itu saya nampak dia seorang peniaga. Dia seorang ahli politik. Betul, saya yakin dia seorang dokter. Tapi, pada masa sama, ia seorang politician. Seorang politician, bukan politikus. Dia sampai seorang doktor, rupanya dia seorang petani. Pekebun. Sebab ada dusun durian, umpamanya. Jadi, salah satu daripada profesi dia adalah doktor. Umpamanya. Tapi ada profesi yang lain. Umpamanya. Lagi pula, betul lah Muhammad itu seorang doktor. Tapi di tempat kita ini, bukan dia seorang yang doktor. Saya yakin dia doktor, tapi bukan seorang. Yang lain masih banyak doktor. Tempat kita ni banyak doktor-doktor. Pakar-pakar belaka. Spesialis belaka. Bukan kami meragui kedoktoran Muhammad. Tapi kami yakin ada doktor lain selain Muhammad. Itu kalau kita gunakan tabibun ya. Inna Muhammadan tabibun. Sekarang kalau kita mau menghilangkan anggapan bahwasanya ada orang lain, dokter lain selain Muhammad, bubuh alif lam. Muhammadun at-tabibu. Tambah alif lam. Muhammadun at-tabibu. Muhammad itu satu-satunya dokter. Tidak ada yang lain yang berprofesi seorang dokter. Dia seorang. Barulah hadirin, oh iyalah, iyalah. Muhammad satu-satunya seorang dokter. Maknanya, tak ada dokter lain. Yang lain bukan dokter. Nah, Quran kata begitu ya Mas Gilan. Kalau Quran, innahu haqqun. Katalah haqqun, tak ada alif lam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, betul lah kita yakin. Tapi, ia masih menimbulkan pemahaman, masih menimbulkan persepsi bahwa selain Al-Quran pun adalah betul. Nah, selain daripada Allah pun ada yang betul. Kami yakin apa yang datang pada Allah itu betul. Tapi tidak semua yang betul datang pada Allah. Mungkin datang dari selain Allah pun ada yang betul juga. Sebab Quran kata hanya innahu hakun. Nah, Quran tak mau kita punya anggapan seperti itu. Allah tidak mau kita punya persepsi seperti itu. Bahwasanya ada kebenaran yang datang dari selain Allah. Maka Allah katakan, innahu al-haqqu. Sesungguhnya dia, Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, sudah jelas ya. Mana tidak ada keraguan sedikitpun. Satu-satunya. Kebenaran satu-satunya. Tiada yang lainnya. One and only lah.
Habis itu ada orang tu kata benar. Ya, kebenaran yang disampaikan oleh orang itu datang daripada Allah melalui lidah orang itu. Kita boleh berfikir 2 campur 2 adalah 4 karena itu formula matematik. Betul kan? Betul, 2 campur 2, 4. Benar, betul jawapan kita. Begitulah formula hukum undang-undang matematik. Budak 3 tahun tanya 2 campur 2 berapa nak? Oh, 2 campur 2 ada 9. Kan dia ingat 9 aja. 9. Salah kan? Macam mana budak kata 2 campur 9? Salah. Kita kata 2 campur 2, 4. Dari mana kita mampu mengetahui, kemudian menyampaikan bahawa 2 campur 2 itu 4. Itu datang daripada Allah. Pertolongan Allah. Bukan datang dari kita. Al-haqqu min rabbik. Semua yang betul. Walaupun hanya bagian 2 campur 2. Orang yang faham seperti ini pasti tidak akan mendakwa, tidak akan merasa dirinya pandai. Kalaupun dia punya ilmu, dia akan mengatakan, Ya Allah, ilmu yang hamba-Mu tahu ini, ilmu yang hamba-Mu tahu bahawa 2 campur 2 4 itu pertolongan-Mu, Ya Allah. Ini penting saya sampaikan je Mas. Ini kaitannya dengan tawaduk juga, kaitannya dengan hati juga. Kita dengan malaikat pandai mana? Kita malaikat kuat mana? Kita dengan malaikat mana lebih dekat maqamnya dengan Allah? Kita dengan malaikat mana lebih laju pergerakannya? Malaikat itu biasa je Masnya, naik turun ke melintasi alam dengan pelbagai dimensi. Sungguh pun begitu. Ketika Allah tanya pada malaikat, Ambi'uni bi asma'i haula, hai malaikat, tolong beritahu aku. Nih, nama-nama benda semuanya ini. Al-asma' kullaha. Attribute of nature ini. Tolong beritahu aku. Macam mana ni? Adam sudah pandai. Adam sudah diajar oleh Allah tentang asma' kullaha. Malaikat sekarang dibuat satu kuis. Semacam kuis. Pertanyaannya sama. Pertanyaan pada malaikat, malaikat tak boleh jawab kerana malaikat memang tak diberitahu. Apa jawab malaikat ketika dia tidak tahu menjawab pertanyaan Allah? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, wahai Tuhanku, Maha Suci Engkau, ya Allah. Hamba-Mu ini, para malaikat ini, walaupun makamnya dekat denganmu, ya Allah, lebih pantas bergerak pada manusia. Tapi la ilma lana. Hamba-Mu tak ada ilmu. Sikit pun. La ilma. La nafiyali jinsi kan. Tiada ilmu sikit pun. Illa ma'alam tanah. Kecuali ilmu yang kau ajar pada kami. Maknanya kalau hamba-Mu ini ada tahu benda, walaupun sikit, yang sikit itu pun karena Allahu Akbar. Bila hamba-Mu boleh mengetahui benda itu benar, itu pun adalah datang daripada Allah. Ini adalah difahami betul ya Mas sekalian. Sebab kalau tidak, nanti orang akan merasa. Perasaan dalam bahasa, dan itu salah di sisi agama. Sebab itu saya katakan, al-haq itu pertama kebenaran mutlak, kedua al-haq itu satu-satunya. Kebenaran satu-satunya. Maknanya tidak ada kebenaran yang datang dari selain Allah. Habis kalau orang itu boleh cakap yang benar, orang itu menyatakan yang kebenaran, ya itu datang daripada Allah. Sebab itu kalau kita mampu bercakap benar, syukurlah. Alhamdulillah ya Allah. Karena Engkau ajar kami tujuan kami yang benar, bahawa 2 campur 2 itu 4. Ini contoh kecil yang nampaknya remeh ya. 2 campur 2 itu seakan-akan, ilmu apa 2 campur 2? Ya. Itu ilmu datang daripada Allah. Karena tanpa diberitahu oleh Allah, macam budak tadi kan belum diberitahu oleh Allah. 2 campur 2 jawabnya 9 katanya.
Bahkan budak itu jawab, "Nak, darab dua berapa, nak?" Budak itu kata, "Sedap, sedap." Jawabannya sedap. Sebab dia ingat pertanyaan itu makanan dia ingat. Yang soal lain jawapannya lain. Salahnya terlalu jauh. Macam mana? Ya tak apalah, Allah belum bagi. Tak apa-apa. Ini penting sekali. Penting sekali. Nabi Muhammad, coba daripada sekian manusia, siapa manusia yang paling dekat dengan Allah, paling mengerti tentang Allah, paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak ada yang masih. Sungguh pun begitu. Ketika Jibril, makhluk yang malaikat paling dekat dengan Allah, tanya pada Muhammad, "Muhammad, mata sa'ah?" Muhammad, saya nak tanyalah, kiamat itu bila? Kiamat itu bila? Apa jawab Nabi? "Oh, awak tanya saya bila kiamat berlaku?" Mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, aku yang kau tanya tak tahu, macam engkau yang bertanya pun tak tahu. Jadi sama-sama tak tahulah. Mengaku tak tahu. Ada orang tanya tentang kepada Muhammad, "Muhammad, saya nak tanya pada awak. Kalau awak boleh jawab, kami yakin kau adalah utusan Tuhan." Macam mana kisah pemuda yang tertidur dalam gua itu? Macam mana cerita tu raja penguasa yang dahsyat, hebat namanya Zulkarnain itu? Pertanyaan ketiga, roh itu apa? Aku tak tahu kan? Tak apa, besok aku jawab. Esok tak turun, besok tak turun. Akhirnya selepas hampir 2 minggu, setengah bulan, wahyu turun. Isinya bukan terus jawapan, tapi isinya teguran pada Muhammad. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Lain kali Muhammad, janganlah kamu kata bahwa kamu nak melakukan suatu perbuatan pada masa hadapan kecuali illa ayyasha Allah. Kecuali kamu kata insya-Allah. Kamu sudah melakukan kesilapan. Umatmu tanya perbuatan, kamu kata esok-esok. Dari mana kamu tahu yang esok pasti kamu boleh jawab? Ya Nabi Muhammad husnudzon, biasanya kalau ada pertanyaan daripada umatnya, Allah akan turunkan wahyu. Tapi dia tegur. Begitu wahyu turun, Nabi Allah beritahu, oh mereka tanya tentang Ashabul Kahfi. Ceritakan, ini kisah dia, pemuda tadi. Bla 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 bla. Kagum jam saya bertanya. Pandai Muhammad tahu rupanya. Ini cerita Zulkarnain. Bla 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 bla. Betul belakang. Mereka tak menafikan. Tapi bab ruh, yang ruh itu kul. Muhammad katakan yang ruh itu. Kamu tak tahu dan aku pun tak akan beritahu kamu. Min amri rabbi. Yang roh itu aku tak tahu. Sebab roh itu rahasia Tuhan. Nabi tahu jawapan bagi pertanyaan siapa Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur dalam gua. Nabi tahu kebenaran, jawapan yang benar tentang siapa Zulkarnain. Itu Nabi tahu itu benar. Kenapa Allah kata kebenaran? Kenapa orang kata ayat ini kebenaran itu hanya satu daripada Allah? Ya Nabi tahu tadi kan datang daripada Allah. Kan Allah memberitahu kebenaran itu datang melalui Nabi. Sebab itu jika Allah tidak beritahu kebenaran, Nabi pun tak tahu. Contohnya ketika ditanya apa itu ruh, Nabi kata, ini kami tak tahu. Tentang hakikat roh, apa roh yang sebenar-benar roh, apa sebenarnya, tak tahu. Sebab yang mencipta roh tak beritahu aku. Jadi aku tak tahu. Inilah pentingnya. Kesedaran seperti sangat penting. Sebab minta maaf jam sekalian ya. Biasanya bila semakin bertambah ilmu seseorang, semakin banyak bacaannya, semakin luas banyak, lupa mungkin yang al-haqqu itu hanya Allah. Bahkan salah satu nama Allah 99 al-haqqu. Saya hanya memberikan satu di antara maknanya ya, sebagai maknanya.
Al-haq ini maknanya, yakni kebenaran mutlak, keduanya kebenaran satu-satunya, tiada duanya. Maknanya tidak ada kebenaran yang datang dari selain Allah. Kalaupun nampaknya datang dari selain Allah, itu dia hanya sebagai perantara yang hakikatnya kebenaran. Sebab itu Allah kata, Al-haqqu min rabbik, fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Datang kepada kamu melalui apa cara sekalipun, melalui siapa sekalipun, jangan kamu ragui. Terima saja. Terima sesuatu yang benar itu karena ia benar, bukan karena siapa penyampainya. Kan hebat kalau kita punya kaidah seperti itu. Terima benda yang benar itu sebagai kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kepada kita. Walaupun orang yang pengen itu orang kita tidak sukai. Dan tolak benda yang batil. Karena ia batil. Siapapun yang mengatakan pada kita, walaupun yang memberitahu kepada kita itu orang yang paling akrab, yang paling kita sukai, yang paling kita ikuti, paling kita patuhi sekalipun. Tidak mudah jamaah sekalian untuk punya sikap sih dan istiqomah. Tidak. Seorang biasanya akan kalau dia cakap, betul. Kalau dia cakap, salah. Sehingga ada joke, orang terlalu fanatik tapi buta. Pergi nak belajar pun, pergi belajar itu sambil angguk. Mesti betul. Wah, belum sampai kelas sudah betul. Karena tahu siapa yang akan mengajar nanti. Karena sangat memuja pada si pengajarnya, belum pun yang mengajar itu memberitahu sudah angguk. Pasti betul. Tapi sebaliknya, bila sudah tidak suka pada yang mengajarnya, walaupun datang malah, pasti salah. Itu cara belajar yang tidak Qur'ani. Tidak betul itu. Cara itu tidak betul. Cara itu tidak betul. Sebab itu ada, ya kena belajarlah. Kena belajar ta'limul muta'alim. Ya. Kena belajar ta'limul muta'alim. Ada nama kitab kecil saja. Siapa yang belajar di pondok dahulu pasti wajib belajar kita itu. Sebelum sampai peringkat yang tinggi-tinggi sampai PhD, kitab yang kecil, yang basic itu biasanya kan diwajibkan. Ta'limul muta'alim. Mengajar orang yang tidak belajar. Jadi pelajar-pelajar yang nak belajar itu kena diajar dahulu macam mana jadi pelajar. Belum diajar ilmu, belum. Tapi si pelajar itu belum pun belajar ilmu. Tapi dia mesti belajar dulu jadi pelajar. Jadi nak jadi pelajar pun kena belajar juga. Kena belajar juga. Dan ada pelajarannya. Sehingga nanti ya ilmunya berbarokah itu jelasnya. Ilmunya ada barokah dan lain sebagainya. Baik. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Bahwasanya ayat ini ada hubung kait dengan ayat sebelumnya. Itu sudah jelas. Namanya munasabah. Tanasubul suar, tanasubul ayat. Itu sudah jelas. Dalam ayat ini menyatakan, afam kana ala bayyinatin min rabbi. Adakah orang yang berada di atas bukti yang nyata itu mana orang mukmin lah. Orang mukmin yang amalnya semuanya berdasarkan dalil yang nyata. Kebenaran yang nyata daripada Tuhannya. Lalu beramal berdasarkan bayinah ini. Kaman yuridul hayata dunya. Adakah kamu fikir gaya hidup orang seperti ini sama dengan gaya hidup orang yang amalnya semata-mata karena dunia? Tidak sama. Mengharapkan perhatian dunia. Tidak sama. Dan di akhirat tidak mendapatkan habuan apa-apa. Tidak sama. Jadi istifham di dalam ayat ini, afaman, kan ada istifham. Ada dua pendapat menurut ulama balaghah. Jemaah sekalian, tadi sudah saya jelaskan ya. Al-Quran ini macam mana ya? Yalah, memang banyaklah ilmu alat yang sedikit banyak kita hendaklah tak ketahui untuk mempelajari Al-Quran.
Contoh bahasa Arab lah. Bahasa Arab itu sudah pasti. Ya. Contoh tanpa bahasa Arab. Tata bahasa. Banyak tentang bahasa, sebab nuzulnya, guru dan lain itu banyak sekali. Backgroundnya dan sebagainya. Konteksnya. Di samping itu contoh bahasa Arab. Ya paling tidak sorofnya, nahunya, balaghahnya. Balaghah itu sangat penting. Dan kita tahu dalam balaghah kan ada bayan, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Betul kan? Bayan, ma'ani, bayan, badi. Ma'ani itu yakni dari segi pemilihan perkataan. Dan itu luar biasa kalau kita mengetahui, seperti mana telah kita beri dahulu sedikit, dalam Al-Quran, ada kalimat yang terjemahan Melayunya sama, tapi bahasanya berbeza. Kadang di sana ada ja'a, ada hadoro, ada ata. Terjemahnya sama, datang-datang. Kenapa di sini menggunakan hadoro, di sini menggunakan ata? Kematian. Kematian al-maut. Kadang Quran kata gunakan hadoro. Datang. Kadang gunakan ja'a. Nah, ini kaitannya dengan ilmu ma'ani. Ilmu bayan itu kaitannya tentang penguraiannya. Al-Quran ini dalam menguraikan, menjelaskan sesuatu maklumat, hukum hakam ke, tentang kisah ke, apa sangat-sangat mudah dan jelas. Sangat jelas. Bayan. Sehingga jangankan orang mukmin minta maaf, orang kafir pun dapat memahaminya. Itu bayan. Kalau jamaah baca Al-Quran, sedikit mengkaji sedikit aja lah. Ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat makiyah. Di mana Nabi kan lebih lama di Makkah, ya. 13 tahun. Berbanding di Madinah yang hanya lebih kurang 10 tahun. Ayat-ayat yang turun di Makkah, dipanggil ayat makiyah. Kalau kita perhati dengan seksama, kebanyakannya, ayat-ayat makiyah itu yakni berdialog. Isinya dialog dengan orang kafir. Pelik tak pelik? Ayat-ayat makiyah itu diturunkan, ialah turun oleh Allah kepada Nabi Muhammad lah. Disampaikan pada orang kafir. Isinya itu dialog dengan orang kafir. Ceritanya. Jadi kalau orang kafir tak faham, lalu apa maknanya ayat yang turun kepada mereka? Mereka faham. Dan kita telah pelajari kisah bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah kan. Orang kafir yang sangat menguasai makna Al-Quran, ilmu bayannya. Sehingga walaupun dia belum memeluk agama Islam, anti Nabi Muhammad, dia tidak mampu menafikan kehebatan Al-Quran. Tidak mungkin ini karangan Muhammad. Tidak mungkin ini mantra. Tidak mungkin ini syair. Tidak mungkin ini sastra biasa. Apalagi dongengan. Tidak mungkin. Itu pengakuan ikhlas Walid bin Mughirah. Maknanya si kafir yang paling kuat menentang pun memahami Al-Quran. Kalau pertanyaannya, kalau mereka sudah paham, kenapa tak beriman? Itu cerita lain. Itu cerita lain. Kenapa? Karena Al-Quran ini ada ilmu bayannya sangat-sangat luar biasa. Bayan kaitan dengan cara Quran menyampaikan penjelasan, menegur orang berkaitan dengan hati. Mereka, masih menuntut dahulu. Ya agak, apa ya, rasa malu ada, rasa tak tahu macam mana. Sebab guru ni kata, sekarang coba kamu renungkan sejenak saja. Jangan lama-lama, sejenak aja. Kalau perlu malam hari. Jika kamu tak baca Quran dan kamu tak faham Al-Quran, sedang kamu mengakui beriman pada Al-Quran, kamu tak ada rasa malu kepada orang kafir. Mereka kafir, mereka melarang Al-Quran, tapi mereka faham Al-Quran.
Bahkan kefahaman mereka mungkin melebihi daripada kefahaman setengah orang Islam. Ya, dicontohkan itu adalah kisah tentang Walid bin Mughirah, ayah pada Khalid itulah. Kita baca, iya pula ya. Kalau orang kafir pun boleh faham. Dan mereka kagum. Kenapa orang Islam, orang Islam tak faham? Masih rasa, ya Allah, macam mana ya? Sebenarnya waktu itu tidak ada pelajaran tentang bayan, balaghah. Balaghatul Al-Quran, jadi tentang bayannya itu. Itu belum tentang badi. Badi itu kaitannya dengan keindahan bahasa. Jadi, ulama-ulama bahasa seperti ini biasa berbeza pendapat. Contohnya tentang ayat ini. Afaman. Hamzah. Itu jelas. Mereka sepakat itu istifham. Ya, ini ada tulis istifham, huruf yang digunakan pakai untuk bertanya. Tetapi apa faedah, manfaat istifham di sini? Di sini ada perbezaan pendapat. Ya. Ada yang berpendapat bahwa istifham di sini yakni istifham takriri. Istifham takriri. Istifham takriri maknanya mutakallim, dalam ini Allah Subhanahu wa taala maukan pengakuan, ikrar daripada mukhatab. Mukhatab itu orang yang mukhatab adalah second person, mitra bicara dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa Arab mukhatab. Ya, jamaah mungkin kata second person lah. Bahasa saya mitra bicara. Mutakalim, orang yang bercakap, dan Allah mahukan pengakuan daripada mukhatabnya. Bahwa yang disampaikan oleh mutakalim ini benar adanya. Itu namanya istifham akhiri. Apa takriri? Seorang ibu bagi duit pada anaknya, uang saku, uang kocek. Semalam, baru 2 hari dibagi. Untuk 1 minggu. Hari ketiga dah minta balik. Jadi ibunya pun pelik. Nak, awak nak minta balik. Macam mana nak balik? Bukankah ibu dah bagi awak semalam, nak? Bukan ibu dah bagi duit kepada awak semalam? Bukankah ibu... Itu takriri itu. Takriri. Maknanya mesti mengiyakan. Mengiyakan maknanya, ya ibu sudah bagi. Ibu sudah bagi. Tak boleh munafik, tak boleh. Oh tidak, ibu belum bagi. Tak. Itu takriri. Jadi dalam ayat ini, Allah maukan si mukhatab itu mengakui apa yang Allah firmankan. Apa yang Allah sampaikan pada mereka, sama atau tidak. Tapi yang aku nak beritahu kamu, maknanya tidak sama. Orang yang berada, yang hidupnya, menjalani hidupnya berdasarkan bayinat, dengan orang yang hidupnya tidak berdasarkan bayinat, atau aku nak beritahu kamu, tidak sama. Orang yang hidupnya dalam beramal semasa hidup, tujuannya yakni mencari fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, tentu tak sama dengan orang yang hidupnya, bekerja hidupnya hanya untuk dunia. Betul tak betul? Itu ditanyakan kepada mukhatab. Tapi dalam bentuk bertanya. Allah memberitahu dalam bentuk bertanya. Sehingga si mukhatab mau tak mau mesti, ya iyalah, mesti tak sama lah. Mesti tak sama. Kalau mereka jawab begitu, karena jujur, mesti tak sama. Mereka tak mungkin berbohong. Senang mukhatab akan tanya, kalau kamu dah tahu gaya hidup orang A, gaya hidup B tidak sama, dunia akhirat nasibnya tak sama, balas tak sama, lalu kenapa kamu memilih gaya hidup seperti itu? Kamu tahu tak mana yang betul, mana yang salah? Ya, kami tahu. Kalau sudah tahu, kenapa tidak pilih yang betul? Inilah yang dimaksudkan bayan itu seperti itu, jemaah sekalian. Jadi cara Allah menjelaskan apa yang ingin disampaikan, cara Allah meyakinkan kebenaran yang ingin disampaikan kepada mereka yang masih meraguinya,
dengan cara yang sangat mudah, yang bila si mukhatab ini mau membuka hatinya, pasti mau menerimanya. Itu istifham takriri. Ada yang mengatakan, afaman, hamzah itu namanya istifham ingkari. Istifham ingkari. Yakni bertanya, pertanyaan, tapi bermaksud mengingkari apa yang difahami oleh mukhatab. Orang yang bertanya bukan nak minta tahu, tapi nak menafikan paham. Nampaknya ada gangguan ya. Orang yang bertanya mengingkari apa yang dipahami oleh mukhatab. Mukhatab dan orang kafir, mereka fikir sama saja. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam hidup ke? Tak mengikuti ajaran Muhammad, bahkan mana tak sama ya. Kita tak percaya Muhammad itu Nabi sebagai seorang utusan, yang disebut itu adalah kebenaran. Kami boleh makan juga. Kami bekerja dapat banyak juga. Kami meniaga untung juga. Dia yang percaya pada Muhammad pun macam juga, kadang-kadang bahkan malah dapat sikit. Dia lebih sering mengalami kesusahan. Lalu apa bezanya kami dengan dia? Sama ya. Minta maaf kalau dalam bahasa orang awam sekarang. Sama je lah. You mau solat ke tak mau solat ke, mau doa tak mau doa ke. Rajin tak kalau tidak, kalau you tak bekerja tak makan. Kalau you tak mau bekerja tak makan. Zaman sekarang tak cukup dengan doa. You buat doa lah kalau you tak bekerja makan. Lalu apa bezanya? Tak berdoa, bekerja tak berdoa, kamu berdoa tak bekerja, tak dapat. Kamu berdoa, bekerja dan berdoa, mungkin dapat juga. Lalu apa bezanya? Yang tak doa pun asal bekerja, dapat. Yang berdoa pun dapat. Lalu apa bezanya berdoa dengan tak berdoa? Tak makan dan tak apa bezanya? Ini fahaman mukhatab. Bagi kami serupa je lah. Mempercayai apa yang disampaikan oleh Muhammad dengan tidak percayai sama je nasibnya. Tak akan mengubah keadaan lah. Lalu Allah beritahu pada mereka dengan cara bertanya. Afaman kana ala bainatin min. Nah, di sini namanya istifham ingkari. Mengingkari apa yang difahami oleh mukhatab. Itu kalau yang dimaksudkan ingkari. Masya Allah, mudah Allah kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana yang betul. Karena ini pemahaman mereka. Walaupun keduanya, oh iya, barangkali yang itu. Barangkali yang ini. Boleh jadi. Barangkali yang ini yang betul. Barangkali. Inilah yang saya katakan tadi. Yang dikendaki. Maksudnya sebenarnya hanya Allah yang tahu. Mufasir berusaha menjelaskan kepada kita. Sebab itu adab musafir mereka akan banyak istighfar. Betul itu ya mas sekalian. Ya Allah, ampunilah dosaku jika sekiranya pemahamanku terhadap ayatmu ini tidak sebenarnya kamu gedang. Tak mengapa. Nak memastikan ia 100% salah tidak mungkin. Kalau salah kenapa disampaikan? Kalau orang yakin yang difahami itu salah 100%, pasti dia tidak menyampaikannya. Pasti. Kalau itu pasti ada keyakinan akan kebenarannya. Hanya saya tidak yakin 100%. Boleh jadi, kemudian salah itu ada. Karena ada kemungkinan kesalahan itu ada, mohon ampun. Kesalahan yang tidak disengajakan, apatah lagi kesilapan itu mungkin berlaku akibat keterbatasan kemampuan. Istita'ah. Dan Allah Maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La wus'aha.
Baik. Itu dari segi istifhamnya ya Mas sekalian ya. Dari istifhamnya. Sekarang saya kutipkan juga apa kata Mufassir As-Sa'di, Imam As-Sa'di. Dalam tafsirnya beliau menyatakan begini. Yadhkurullahu ta'ala hala Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qama maqamahu min warasati hil qa'imina bininihi wa hujajihil muqinina bidzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, memberitahu pada kita tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berdiri di atas ajarannya dan mewarisi agamanya dan dengan hujah-hujah yang meyakinkan wa annahu la yusabu bihim ghairuhum wa yakunu hadum mithluhum, bahwa orang-orang ini tidak diberi sifat oleh Allah dengan sifat yang dimiliki oleh orang-orang lain yang tidak seperti itu, yang tidak sama dengan sama sekali. Allah sebut man kana ala bayyinatin mir rabbi. Itu luar biasa aja Mas. Coba rasakan. Bila kita hidup menjalani kehidupan, jalan hidup yang kita lalui seperti ini. Cara bekerja kita melalui seperti ini. Cara berumah tangga kita ikut cara begini. Cara bernegara kita seperti ini. Cara berpakaian kita seperti ini. Dan tiba-tiba, cara yang kita pilih dalam kehidupan ini, dan kehidupan sehari-hari ini, tiba-tiba dapat pengakuan. Dapat pengakuan, dapat pengiktirafan daripada Allah. Lalu disampaikan kepada Muhammad. Hai Muhammad, kami nak beritahu kamu, adakah nih orang-orang yang mewarisi gaya hidup seperti gaya hidup kamu? Yang berpegang pada agama seperti agama kamu? Yang hidupnya berdasarkan hujah. Setiap perbuatannya berdasarkan hujah, bayinah, seperti kamu. Seperti kamu. Coba kalau kita dikategorikan oleh Allah seperti itu. Macam mana agak rasa dia? Itu rahmat yang sangat besar, nikmat yang lebih dari segala-galanya ya Mas sekalian. Lebih segala-galanya. Itulah sebabnya. Tidak ada kebahagiaan melebihi daripada jika segala tindak tanduk yang kita lakukan. Ibaratnya mula daripada masuk bilik air, keluar bilik air. Ibaratnya yang semuanya dapat muafaqah, taufik daripada Allah. Tidak ada kebahagiaan lebih daripada itu. Kebahagiaan yang sempurna kita akan dapat rasakan jika segala tindak tanduk kita, jangankan yang besar, yang paling kecil pun sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam bahasa hadis yang masih amin, ini kalau dalam hadis ya, orang sebenarnya mana waliullah. Lihat hadis 40 pasti jumpa itu. Waliullah. Tidak ada perbuatan yang lebih aku sukai, aku ridho dan akan hambaku, melainkan kewajiban yang aku fardukan. Kita buat apa yang Allah wajibkan, Allah ridho. Tapi ada hambaku yang tak puas hanya dengan melakukan sesuatu yang aku wajibkan. Ia mendekatkan diri kepada dengan nawafil, amalan sunat. Lagi banyak. Istiqomah dan mengamalkan sunnah selepas yang fardu. Sehingga Allah hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Sudah mahabbah. Dan apabila aku mencintai hambaku, aku akan menjadi matanya ketika ia melihat. Aku akan menjadi telinganya semasa mendengar. Aku menjadi mulutnya, lidahnya ketika bercakap. Aku menjadi tangannya ketika ia memegang. Aku jadi kakinya ketika melangkah. Bila ia minta sesuatu, pasti aku berikan. Bila ia berlindung padaku, pasti aku lindungi. Nabi gelar itu waliullah, man ada wali. Itu waliullah. Apa tidaknya
semua tindak tanduk gerakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi membahasakan Allah jadi tangannya ketika ia memegang. Allah menjadi matanya ketika melihat. Karena semua yang dilihat itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Allah kata dalam ayat ini, orang yang macam itu, Muhammad, yang mencontoh gaya hidup seperti kamu fikir sama dengan orang yang menentang kamu. Tak samalah. Kamu tak payah meragu-ragu sikit pun tak payah. Siapapun orangnya, mau berkulit hitam ke, berwarna putih ke, sawo matang ke, orang Arab ke, bukan Arab ke, kaya atau miskin, inilah orang yang paling mulia. Tapi Allah beritahu kita di hujung ayat itu malang sekali ya. Sedih, kita takut juga tuh. Tetapi kebanyakan manusia ini tak beriman. Tak beriman. Ya barakallahu. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus berpegang kepada kebenaran. Bisa memohon pada Allah. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Dengan niat lillahi ta'ala. Dan usai kita berusaha, kita banyakkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan diberkati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.